Jebol juga nih cuy, pencairan dari aplikasi pinjol ilegal ini. Satu cair bisa langsung cair semuanya. Dan pastinya di aplikasi ini bisa langsung digalbay dan habisin aja duitnya mumpung belum ditutup oleh OJK. Dan semoga sih bisa ditutup oleh OJK biar yang pada punya peminjaman di aplikasi ini bisa langsung dapat jackpot. Untuk kuotanya bebas dan gak terbatas. Buruan gaskan mumpung belum digaskan oleh para joki, para pinjolers, dan para galbayers. Bisa digoning 4 digit dan pastinya bisa menggunakan beda rekening. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omwir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama ada lagi yaitu untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Udah pada gaskan semuanya? Atau mungkin udah pada masuk ke rekening kalian? Atau juga mungkin lagi banyak yang proses galbay atau gimana ya? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini kalian bisa gaskan bareng aja dan pastinya bisa digalbay. Sudah pada banyak yang galbay juga, dan untuk produknya banyak banget tuh. Kalian bisa gonik 4 digit, dan ya tentunya aplikasi ini legal. Ya kudu kuatin mental sih cuy, karena dia sebar data ya. Dan untuk di aplikasi ini ntar akan gue bagikan beberapa tips dan triknya untuk pengajuannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan 3 produk peminjaman, yaitu yang pertama MoneyGo, Uang Express, dan juga Dompet Sempurna ya. Nah, untuk ketiga produk ini gue mengajukan langsung 3 produk sekaligus dalam sehari ya. Sebenarnya sih banyak, namun yang di ACC hanya ini doang. Yang lainnya masih digantung. Gue nggak tahu apakah itu di ACC atau mungkin digantung ya. Ya kayaknya sih lebih ke digantung sih ya cuy kalau gua, karena ya kalau di pinjol beranak seperti ini udah seharian lebih 2 harian itu pastinya bakalan digantung. Dan sulitnya tuh kalau kita digantung pengajuan kita itu kita nggak bisa mengajukan lagi di produk tersebut, soalnya data kita masih nyantol di situ. Beda halnya kalau kita di Autol, misalkan nih kita ngajuin di Uang Express terus kita di Autol, nah itu kita masih bisa mengajukan lagi untuk besoknya ataupun langsung diajukan lagi. Beda halnya kalau kita digantung. Kalau kita digantung kan otomatis kita nggak bisa mengajukan dengan menggunakan data tersebut ya, kecuali kalau misalkan kalian mengajukan dengan menggunakan data yang berbeda di produk yang sama bisa ya. Nah, di sini ada 3 produk. Yang pertama MoneyGo, itu jumlah peminjaman 2 juta namun yang masuk hanya sekitaran 1,2, yang dikembalikan 2 juta rupiah ya cuy. Dan sini tenornya nggak ngotak banget, 7 harian ya. Selain biaya bunga yang gede, pemotongan yang gede, pengembaliannya gede, tenornya juga sangat singkat banget ya. Nah, untuk pencairannya pada tanggal 13 bulan 1 2022 dan jatuh temponya pada tanggal 27 bulan 1 2022 ya. Nah, kemudian untuk produk yang selanjutnya yaitu Uang Express. Uang Express ini juga sama, baik dari pembayarannya, pencairannya juga sama semuanya. Dan di sini ada Dompet Sempurna. Dompet Sempurna ini juga sama ya cuy. Gua nggak tahu apakah ini produk langsung dari aplikasi Tunai Bijak atau gimana ya. Yang jelas ini kalau kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan itu nggak ada nama aplikasi seperti ini ya. Nah, makanya memang dia ilegal, dan gue belum tahu apakah DC-nya ini ngomel-ngomel atau gimana, soalnya belum jatuh tempo juga. Dan mungkin kalian yang sudah pernah cair bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah DC-nya rewel atau gimana. Kayaknya sih di produk ini gue akan coba langsung galbay aja ya cuy, karena ya udah banyak juga yang galbay. Dan pastinya ini bukan pinjol legal OJK ya. Namun ya tentunya meminjam di sini ya mempunyai resiko tersendiri ya cuy, karena dia ini sebar data ya.
Nah makanya harus kuatin mental dan juga ya tebalin wajah aja sih ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini teman-teman, nama aplikasinya itu Tunai Bijak, dan untuk aplikasi ini mungkin kalian sudah pada tahu atau mungkin sudah sering mengajukan. Dia ini ada beberapa aplikasi seatapnya cuy, namun gua lupa apa saja dan kode OTP-nya juga gua udah lupa ya. Kalau kalian tahu kode OTP-nya bisa share di kolom komentar biar kita bisa gaskan, dan minimal kita tahu kode OTP-nya itu bisa tahu saudara lainnya apa ya. Karena ya untuk mengetahui saudara mereka itu saudara ataupun aplikasi seatap gimana ya dari kode OTP salah satunya ya. Selain juga bisa dilihat dari tampilan aplikasinya ataupun yang mendeveloperinya ya. Nah kemudian untuk di aplikasi ini banyak banget produknya, namun dia nggak seperti aplikasi Rupiah Maju. Kalau Rupiah Maju ini itu dia produknya ada di awal ya, jadi kita tinggal pilih aja. Kalau dia ini ya harus dimasukin dulu data kita, terus nanti kalau kita mau masuk produk masukin lagi datanya, jadi 2 kali ngisi ini ya cuy. Nah makanya memang agak sedikit repot ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Bijak KTA tanpa bunga, dari yang dideveloper oleh KSP Emas Nusantara ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK ya cuy. Dan untuk aplikasinya di sini dia baru mencapai 100.000 download, kemudian rating 4,0 dengan ulasan 23.000 ulasan. Dan ya kalau kalian pengen download bisa melalui Google Play Store saja, soalnya kalau kalian cari di aplikasi lain itu nggak bakalan ada ya. Untuk pengguna iPhone juga nggak ada. Dan di sini yang harus kalian ketahui, aplikasi ini ilegal, jadi ya tentunya mempunyai resiko ya cuy. Apalagi dia ini sebar data kalau nggak salah ya cuy. Dan pasti sih kalau dipinjol-pinjol ilegal seperti itu ya 98% bisa sebar data ya, dan memang sudah begitu untuk mereka cara kerjanya ya. Nah untuk brosurnya sih lumayan menarik ya, kalau kita lihat dari sini mirip dengan aplikasi pinjol legal, namun nggak menjelaskan secara detail ya. Di sini pinjaman fleksibel, katanya limit hingga 5 juta rupiah, pencairannya cepat, dapat cepat sekarang, kemudian unduh aplikasi Tunai Bijak, dan selanjutnya sini ada keamanan data, menjamin data Anda tidak bocor. Dan namun ya namanya juga pinjol ilegal pasti ya sebar data kok ya. Kemudian suku bunganya katanya rendah, namun ya ini pasti pancingan doang ya. Oke, selanjutnya di sini untuk kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya cuy, agar kalian bisa paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Karena aplikasi ini ya masih ilegal ya, dan tentunya mempunyai resiko banget. Nah kalian bisa lihat di sini buat kalian yang berpatokan dengan customer service yang aktif itu, ya saran gue sih jangan patokannya di situ cuy. Memang salah satu ciri aplikasi pinjol legal OJK itu adalah mempunyai customer service yang aktif. Namun kalau di pinjol ilegal saat ini itu juga banyak yang seperti itu cuy ya. Jadi customer service-nya aktif padahal dia bukan pinjol legal ya cuy. Nah, jadi untuk mengetahuinya harus dicek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, ada namanya ada nama aplikasinya atau enggak ya. Nah, di sini kami bisa lihat semuanya, dan kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Untuk jumlah total peminjaman mulai dari 200.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Untuk periode pelunasannya minimal 91 hari, maksimal 180 hari ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Kemudian untuk total contohnya di sini ada ya cuy. Untuk contoh simulasinya, dan di sini untuk syarat pengajuan peminjaman harus warga negara Indonesia, minimal usia 18 tahun ke atas dan juga memiliki KTP ya. Nah ini kalian bisa lihat saja semuanya. Untuk tanggal rilisnya dirilis sejak 6 Oktober 2020 dengan izin aplikasi yang ada di sini ya. Ini izin aplikasinya kalian bisa lihat. Ini ada kamera, kontak, lokasi, dan penyimpanan. Nah makanya dia ini bisa sebar data. Jadi ketika kalian install, saat kalian izinkan data kalian untuk diakses oleh mereka, saat itu juga mereka mempunyai akses masuk ke data-data kalian ya cuy. Nah makanya jangan asal mengajukan kalau dipinjol ilegal, kecuali memang kalian ya udah terobos-terobos aja ya, nggak, itu terserah dari kalian ya.
Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Tunai Bijak ya. Nah, di sini untuk aplikasi Tunai Bijak ini mempunyai maksimal 5 juta rupiah dengan jumlah maksimalnya 91 hari, biaya bunganya 0,05% per hari. Dan sini kita langsung namun ini ya pancingan doang sih ya. Kemudian ambil sekarang. Nah, ini yang gua bilangin di awal cuy. Untuk aplikasi ini produknya nggak langsung nongol di awal ya. Jadi kita harus mengisikan informasi data identitas dulu, informasi pribadi dan informasi banknya ya. Nah, untuk informasi identitasnya seperti ini, ada foto KTP, identifikasi wajah, bagian depan dan lain-lain. Ini kalian isikan saja semuanya. Seperti biasa ya. Nah, untuk kontak daruratnya ini isikan aja kontak darurat yang fake ataupun kontak kalian sendiri ya, asalkan nomornya bukan dari nomor pengajuan ataupun nopeng ya. Kemudian untuk kontak daruratnya di sini kalian isikan, jangan isikan kontak darurat orang yang memang kalian nggak beritahu sebelumnya ya, karena itu bakalan dihubungi kalau misalkan kalian japo ataupun galbay di aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini informasi pribadinya ya sama saja, ini hanya seperti ini. Untuk pekerjaannya bisa pilih apa saja ya, karyawan dan lain-lain ya. Selanjutnya di sini penghasilan bulanan ini bisa kalian tinggikan aja ya, soalnya juga kan nggak mempunyai soalnya juga nggak memasukkan slip gaji. Bedanya kalau kita masukkan slip gaji. Untuk tempat tinggalnya di sini ya kalian sesuaikan saja. Dan oke, nanti informasi banknya ini bebas, kalian mau masukkan bank apa, mau beda rekening juga nggak masalah, karena di aplikasi ini juga masih rada error ya. Kemarin ada beberapa orang yang mengajukan KTP-nya siapa, rekeningnya siapa, tetapi tetap bisa juga di ACC ya cuy. Soalnya kalau di pinjol ilegal seperti ini itu dia sifatnya random ya cuy. Nah, makanya ya kalaupun kalian memasukkan data yang memang benar-benar dokumennya banyak, kemudian belum pernah galbay dan lain-lain, itu nggak bisa menjamin kalian di ACC. Beda halnya kalau di pinjol legal OJK ya. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan ajukan dalam satu akun itu di banyak produk ya cuy, dan pastinya ajukan memang yang di produk-produk yang paling banyak di ACC, seperti yang kalian lihat di video awal tadi. Itu memang ketiga aplikasi itu banyak pengaksesannya dan juga kuotanya nggak kehabisan ya. Nah, jadi misalkan kalian mengajukan di produk satu, itu berikan jarak ataupun gap sekitaran setengah jam dulu, baru ngajuin lagi di produk kedua. Terus tunggu setengah jam lagi, ngajuin lagi di produk ketiga, dan begitu seterusnya. Jangan hanya mengajukan di satu pengajuan, soalnya kalau hanya satu pengajuan, itu nggak bakalan bisa menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya cuy. Pokoknya selama ada produk yang masih ada kuotanya ya, itu kalian gaskan aja ya cuy. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian mau mengajukan di aplikasi ini, untuk amanin datanya jangan menggunakan aplikasi cloningan ya, terus kalian simpan di situ ya, sama saja cuy ya. Karena kalau kalian menggunakan aplikasi cloningan, data yang kalian simpan di handphone tersebut, device untuk pengajuan itu masih bisa mereka akses ya. Jadi untuk menghindari, pindahin saja ke handphone satunya, ataupun kalian mengajukan jangan menggunakan handphone pribadi kalian ya, yang memang ada data-data dan lain-lain ya. Namun handphone tersebut yang buat pengajuan juga jangan sampai kosong, seperti kontak, media, dokumen, log panggilan dan lain-lain. Isikan aja misalkan kontak panggilannya kontak-kontak fake ataupun kontak kalian sendiri. Yang penting jangan kosong banget ya cuy. Nah, karena kalau kosong banget bisa jadi juga di auto ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal beranak tunai bijak ini. Dan buat kalian yang mungkin udah pada cair, bisa kalian spill di kolom komentar berapa pencairan kalian, ataupun berapa yang kalian galbay, ataupun mungkin gimana DC dari pinjol ini ya. Dan untuk proses goniknya bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait pengajuan dengan gonik KTP ya, yaitu diganti di bagian angka tahun lahir dan juga di tanggal lahirnya ya cuy. Nah, ataupun angka terakhir dari nik kakak kalian, ataupun angka terakhir dari nik KTP kalian ya. Nah, dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.